Halo, selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Sebelum aku mulai ke topik, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke lanjut, belakangan ini sedang banyak sekali keluh kesah yang dilontarkan oleh masyarakat yang pernah atau sedang melakukan pinjaman di pinjaman online atau pinjol. Mereka mengeluh karena sadisnya pinjol ini dalam hal penagihan hutang oleh para debt kolektornya secara online. Begitu banyak intimidasi dan juga teroran yang mereka lakukan baik via WhatsApp, telepon, ataupun SMS. Tidak sedikit yang menerima ancaman supaya nasabah pinjol ini bisa segera melakukan pengembalian dana. Penagihan dari satu aplikasi jika sudah memasuki masa jatuh tempo pembayaran dilakukan tidak hanya oleh satu nomor, tetapi bisa belasan bahkan bisa puluhan nomor yang mereka gunakan. Dan kalimat-kalimat intimidasi yang mereka gunakan itu sangatlah berdampak buruk terhadap para nasabahnya. Nasabah pinjol ini mengeluh bukan hanya karena cara penagihannya saja, tapi mereka mengeluh karena bunga pinjaman yang sangat tinggi, tenor yang begitu pendek, denda keterlambatan yang tinggi, dan potongan uang saat pencairan. Selain itu, karena kebutuhan semakin hari semakin bertambah, juga penghasilan yang masih saja stagnan. Oleh karena itu, banyaklah nasabah pinjol ini melakukan gagal bayar, yang dimana bukan karena mereka niat untuk tidak membayar, hanya saja memang pada kenyataannya mereka sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman. Bahkan parahnya lagi, akibat dari penagihan debt kolektor yang terlalu mengintimidasi, membuat nasabah menjadi cemas dan mau tidak mau harus segera membayar tagihan. Padahal keadaan sebenarnya mereka sudah tidak sanggup membayar kembali. Dan kebanyakan mereka mengambil jalan keluarnya dengan cara meminjam kembali ke aplikasi pinjaman online lainnya. Perlu digarisbawahi, saat nasabah melakukan hal demikian, itu artinya hutang mereka malah menjadi semakin menumpuk. Dan juga bunga hutang yang terus bertambah besar. Dan ini tentu sangat berdampak pada kesehatan mental para nasabahnya. Dan inilah poinnya yang harus diambil untuk para investor fintech peer-to-peer lending yang membiayai layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah harus segera dibenahi dan jika perlu kalian stop investasi di peer-to-peer lending lagi. Karena ada alasan moral yang begitu sangat butuh perhatian bagi para investor peer-to-peer lending. Yang dimana jika para investor terus membiayai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, maka akan semakin banyak orang yang terjebak dalam lilitan hutang pinjaman online dan akan semakin banyak juga keluarga yang hancur akibat adanya layanan pinjaman online ini. Kenapa banyak keluarga yang hancur? Karena pinjaman online ini membuat renggang antar individu di sebuah keluarga yang dimana salah satu nasabah pinjol ini biasanya menyembunyikan keadaan bahwa mereka mempunyai hutang di pinjol. Dan itu membuat mereka menjadi saling menyalahkan dan nasabah semakin mendapatkan intimidasi oleh pihak keluarga yang mengakibatkan kesehatan mental nasabah menjadi semakin terpuruk. Jadi, pesan dari video ini tolong sekali untuk investor fintech peer-to-peer lending untuk menyudahi berinvestasi di bidang ini. Karena tindakan seperti ini akan membantu masyarakat Indonesia bisa keluar dari jeratan pinjaman online dan juga hutang-hutang lainnya. Serta demi kesehatan mental banyak orang yang sudah terjerumus di pinjol ataupun kesehatan mental bagi keluarga nasabah pinjol ini. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel Info Bebas Pinjol supaya lebih banyak lagi orang yang terbebas dari hutang dan juga jeratan pinjol dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Semoga hutang kamu lunas.